Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi kita hari ini dalam edisi belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, Bapak akan ingatkan tentang alur kegiatan harian belajar dari rumah. Yang pertama, berdoalah sebelum memulai kegiatan belajar hari ini. Setelah itu, bukalah aplikasi Google Classroom yang ada di handphone kalian dan isilah terlebih dahulu absensi atau daftar hadir yang tersedia. Setelah selesai, masih melalui aplikasi Google Classroom, lihatlah video materi hari ini. Bisa juga langsung menonton videonya di channel YouTube yang sudah disediakan. Tontonlah videonya sampai selesai. Selama proses menonton video materi, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan dalam video materi tersebut. Setelah itu, carilah informasi tambahan mengenai materi tersebut melalui buku-buku pelajaran maupun melalui internet. Mintalah pendampingan dari orang tua atau kakak di rumah. Dan melalui aplikasi Google Classroom, bukalah penugasan yang diberikan, lalu kerjakan dengan baik. Itulah kegiatan kita pada hari ini. Selamat belajar! Belajar dari rumah hari ini kita akan belajar mengenai matematika. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal cerita bilangan bulat. Kalian pasti sering ketemu dengan yang namanya soal cerita. Soal cerita ini sangat baik untuk dipahami karena biasanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja ya. Contoh pertama, seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, soal ini Bapak ambil dari soal yang ada di buku paket. Ya, kalian bisa lihat di buku paket itu di halaman 23. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Untuk mengerjakan soal cerita, selalu gunakan 3 langkah mudah. Yang pertama, kita harus tahu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, barulah kita menjawabnya. Nah, sekarang apa yang kita ketahui dari soal ini? Soal ini memberitahu kita bahwa ternyata posisi awal seorang penyelam itu adalah 3 meter DPL. Apa itu DPL? DPL itu di bawah permukaan laut ini. Di bawah permukaan laut, Bapak singkat DPL. 3 meter di bawah permukaan laut atau negatif 3 ya, karena kan dia di bawah permukaan laut. Kemudian dari situ dia menyelam lagi sedalam 4 meter ini, lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Kita mengetahui ada 2 hal, yaitu dia di posisi awalnya 3 meter di bawah permukaan laut, kemudian dia menyelam lagi sedalam 4 meter, maka kita tulis negatif 4 atau negatif 4 gitu ya. Nah, kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah di manakah posisi penyelam sekarang, gitu ya. Ini posisi penyelam sekarang. Barulah kita menjawab. Bagaimana cara menjawabnya? Tentu saja kita harus membuat kalimat matematika atau operasi hitungnya, begitu ya. Nah, posisi akhir negatif 3, kan? Posisi awalnya tadi 3 meter di bawah permukaan laut, negatif 3. Tulis di sini. Kemudian dia menyelam lagi sedalam 4 meter. Menyelam lagi itu ditambah apa dikurang? Ditambah ya, ditambah negatif 4 karena dia menyelam lagi. Ditambahin lagi kedalamannya gitu ya. Berapa hasilnya? Ini adalah operasi hitung yang belum sempat Bapak ajarkan. Kenapa kok negatifnya di luar? Karena ini sama-sama negatif gitu ya. Sama-sama negatif, maka negatifnya kita taruh di luar. 3 tambah 4. Berapa hasilnya?
negatif 7. Jadi, posisi penyelam sekarang 7 meter di bawah permukaan laut. Negatif 7 ini berarti dia ada 7 meter di bawah permukaan laut. Gitu ya? Gampang ya? Gampang sekali memahami sebuah soal cerita. Yang penting 3 langkah mudah yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan sebuah soal cerita. Cari apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan. Setelah itu barulah kalian membuat jawaban. Yang pertama kita harus membuat operasi hitungnya seperti ini. Kalau nggak begitu, ada soal cerita kamu cuma liatin aja, nanti malah bingung gimana ya gitu. Makanya buat dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Kalau sudah mahir sih nggak perlu dibuat lagi gitu ya. Tetapi ini adalah langkah untuk memahami penyelesaian sebuah soal cerita. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Bisa lihat di buku paket, Bapak ambil latihannya dari situ ya. Contoh soalnya. Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Lalu ia memasukkan es batu ke dalam gelas sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air dalam gelas itu sekarang? Langkah pertama, kita pasti mencari dulu apa yang diketahui. Apa ya yang diketahui? Apa ya yang dikasih tahu oleh soal ini ke kita gitu ya. Setelah kita membaca soal ini, apa yang diketahui? Oh, ternyata yang kita ketahui suhu awalnya itu 18 derajat Celcius. Apalagi yang kita ketahui? Oh, dimasukkan es batu. Gara-gara dimasukkan ke dalam es batu, airnya jadi lebih dingin. Gitu ya. Karena suhunya turun 10 derajat Celcius gitu. Kalau turun 10 derajat Celcius seperti ini gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Kemudian esnya tadi mencair gitu ya. Nah, ini yang kita ketahui. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Suhu air naik 5 derajat Celcius setelah es mencair. Setelah kita ketahui, kita sekarang mencari jawabannya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih yang ditanyakan gitu. Apa yang ditanyakan? Ini, berapakah suhu air dalam gelas itu sekarang? Jadi yang ditanyakan adalah suhu air sekarang. Barulah kita jawab. Jangan lupa untuk membuat kalimat matematikanya. Suhu air sekarang sama dengan 18. Nih ya, 18 derajat. Nih. Gitu ya. Airnya kan ini turun 10 derajat, maka dia dikurang. Setelah esnya mencair, naik 5 derajat. Maka ditambah. Tambah berapa? Ditambah 5. Kemudian lakukanlah perhitungan seperti biasa. Ya. 18 dikurang 10 hasilnya 8, kemudian ditambah 5. Berapa hasilnya? 13. Jadi suhu air di dalam gelas sekarang 13 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi memang soal cerita itu harus dipahami agar kita tidak keliru untuk membuat apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan cara menjawabnya. Lanjut dengan contoh ketiga. Contoh ketiga. Sebuah lomba cerdas cermat diikuti 3 tim. Setiap tim akan mendapat poin 3 jika menjawab benar dan negatif 1 atau dikurangi 1 jika salah. Babak pertama, tim merah mendapat nilai 15. Babak kedua, tim merah menjawab 4 soal dengan benar dan 2 soal salah. Berapakah nilai tim merah pada akhir babak kedua? Bagaimana menjawabnya? Kalau ini aja kamu liatin gitu, dibengong-bengongin, malah pusing. Harus kita mencari atau membuat apa yang diketahui. Setelah kita membaca soal ini,
Kita tulis di buku apa yang diketahui dari soal tersebut. Ternyata setelah dibaca-baca, oh, dia ternyata di babak pertama itu dapat nilai 15. Nih ya, dapat nilai 15. Kemudian di babak kedua, dia menjawab 4 soal dengan benar. Nih, 4 soal dengan benar. Dan dia juga menjawab 2 soal dengan salah. Itu yang kita ketahui. Apalagi, kalau benar, poinnya 3. Kalau salah, dikurangi 1 malah nilainya gitu ya, negatif 1. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah nilai akhir di babak kedua. Barulah kita membuat jawabannya. Kita harus membuat dulu kalimat matematikanya atau operasi hitungnya. Seperti apa gitu ya, biar nggak salah-salah menghitung. Nah, nilai akhir babak kedua sama dengan 15. Nih, nilai babak pertama itu 15 ditambah. Ya, 15 ditambah. Kan nilai babak pertama 15. Nih, ditambah nilai babak kedua. Nilai babak pertama 15 ditambah berapakah nilai babak kedua? Berapa soal? Nih, babak kedua dia menjawab 4 soal dengan benar. Maka kita tulis seperti ini. 4 kali 3. Lupa 3-nya dari mana? Nih. Setiap tim akan mendapat poin 3 jika menjawab benar. Karena dia menjawab 4 soal dengan benar, maka 4 kali 3. 4 ini adalah jawaban benarnya, jawaban soalnya gitu ya. Dan ini adalah poinnya. Nih. Paham ya sampai di sini? Kemudian ternyata dia juga di babak kedua menjawab 2 soal dengan salah. Bagaimana kita menulisnya? Ditambah, bukan dikurang. Jangan kalian tulis dikurang. Nih, dikurang. Kan salah, Pak. Enggak, ditambahkan gitu ya. Ditambah berapa? 2 kali negatif 1. Loh, kok 2? 2 ini apa? Yang ini, 2 soal dengan salah. 2 ya. Dikali negatif 1. Kok bisa negatif 1, Pak? Ini. Setiap tim akan mendapat poin 3 jika menjawab benar dan negatif 1 jika salah. Gini ya. Maksudnya gimana nih, Pak? Kalau kalian mengerjakan soal salah, nggak dapat nilai kan? 0 gitu. Tapi di cerdas cermat ini, kalau salah menjawab, bukan 0 nilainya, malah dikurangin 1. Jadi jangan sampai salah menjawabnya. Ceritanya di lomba ini gitu. Saatnya kita hitung. Kalau sudah begini, kalau sudah membuat operasi hitung seperti ini, maka tinggal kita tulis saja hasilnya gitu ya. Hasilnya adalah 15. Tetap kita kerjakan dulu. Ingat aturannya apa? Nih, Nih 4 kali 3. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung. 4 kali 3, 12. 2 kali negatif 1, hasilnya negatif 2. Kemudian inilah kita operasikan lagi atau kita hitung lagi gitu ya. Nah, 15 ditambah 12 berapa? 27 ditambah negatif 2 yang ini. Berapa Pak hasilnya? 25. Ingat yang sudah kita pelajari. Kenapa ini bisa 25? 27 ditambah negatif 2, hasilnya 25. Jadi nilai tim merah pada akhir babak kedua adalah 25. Begitu ya. Mudah-mudahan materi yang ini bisa kalian pahami dengan baik. Nah, di buku kalian itu ada soal-soal. Itu akan menjadi tugas kalian hari ini. Tapi untuk lebih jelasnya bisa dilihat di aplikasi Google Classroom mengenai perintah untuk tugas hari ini. Jangan lupa untuk melengkapi pengetahuan kalian. Agar lebih jelas, bisa dibaca berulang-ulang, ada di buku matematika halaman 23 dan 24. Silakan dibuka ya. Dan berlatihlah dengan soal-soal yang ada di buku tersebut.
Nah, tugas untuk kalian itu tadi, bukalah aplikasi Google Classroom, kemudian pilihlah menu tugas kelas, dan kerjakanlah tugas yang diberikan untuk materi ini. Pesan Bapak untuk hari ini, rajinlah belajar di rumah dengan memanfaatkan semua sumber belajar yang ada. Internet, boleh. Buku-buku pelajaran yang kelas 5, boleh. Apapun yang bisa menjadi sumber belajar kalian, manfaatkanlah untuk belajar. Karena di masa sekarang ini kita harus banyak-banyak belajar dengan memanfaatkan semua sumber belajar yang ada agar tidak terlalu jauh ketinggalan. Kemudian kurangi bermain HP, terutama bermain game. Boleh-boleh aja bermain HP, nggak ada yang larang. Tetapi ingat waktu, batasi dengan waktu, dan banyaklah menggunakan HP untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Bermain game boleh-boleh saja, tetapi ingat waktu, karena juga kita butuh hiburan gitu ya, nggak apa-apa, tetapi ingatlah waktu. Ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi, biar sehat, biar nggak sakit, biar virus jauh. Dan bersemangatlah, tetap semangat walaupun di semester ini belajar kita polanya seperti ini, gitu ya. Baik anak-anakku sekalian, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa menangkap apa yang Bapak ajarkan. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.